Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kita masih membahas garis dan sudut. Pertemuan sebelumnya kita sudah membahas garis dan sudut, yaitu kedudukan dua garis dan membagi garis menjadi beberapa bagian yang sama panjang. Pada hari ini kita akan membahas tentang yang pertama yaitu sudut, yang kedua yaitu hubungan antar sudut, dan yang ketiga yaitu hubungan antar sudut pada dua garis sejajar yang dipotong oleh garis transversal. Yang pertama yaitu sudut. Nah, apa sih sudut? Kita seringkali melihat atau menemukan sudut pada kehidupan kita sehari-hari. Yang pertama contohnya yaitu sudut pada laptop. Yang kedua yaitu pada lapangan bola, ujungnya membentuk sebuah sudut. Dan yang ketiga yaitu bangku dapat membentuk sebuah sudut. Jadi sudut itu apa? Sudut ialah dua buah sinar garis yang berpotongan tepat di satu titik, sehingga titik potongnya disebut dengan titik sudut. Pertemuan sebelumnya kita sudah mengetahui sinar garis itu apa. Ada yang masih ingat? Ya, sinar garis itu garis yang memiliki titik pangkal namun tidak memiliki titik ujung. Maka ini disebut dengan sinar garis B A. Satunya lagi disebut dengan sinar garis B C. Nah, titik B ini dapat kita sebut sebagai titik sudut. Selanjutnya, daerah ini disebut juga daerah sudut. Nah, A dan C kita sebut sebagai dengan kaki sudut. Untuk penamaan sudut biasanya kita menggunakan dengan nama titiknya. Nah, ini daerah sudutnya ini. Titiknya namanya apa? B, berarti kita sebut sebagai sudut B, atau juga bisa kita sebut sebagai sudut ABC, yaitu nih A, B, C, atau juga sudut C, B, A, dan bisa juga ditulis menggunakan bahasa Yunani yaitu alfa, beta, dan sebagainya. Selanjutnya, satuan besar sudut yaitu derajat atau radian. Jenis-jenis sudut, yang pertama ada apa ini? Sudut lancip. Sudut lancip mempunyai ukuran kurang dari 90 derajat dan lebih dari 0 derajat. Berarti 70 derajat termasuk sudut lancip, 60 derajat termasuk sudut lancip, dan lain sebagainya. Yang kedua yaitu ada sudut sudah biasa ya kita temukan, sudut siku-siku. Sudut siku-siku selalu bernilai 90 derajat. Yang ketiga yaitu sudut tumpul. Sudut tumpul yaitu bernilai kurang dari 180 derajat dan lebih dari 90 derajat. Misalnya 120 derajat berarti sudut tumpul, 91 derajat berarti sudut tumpul, dan lain sebagainya. Selanjutnya ada sudut sudut lurus. Sudut lurus bernilai 180 derajat. Selain sudut lurus yang bernilai 180 derajat juga ada yaitu segitiga. Sebuah segitiga bernilai 180 derajat. Dan yang terakhir yaitu ada sudut refleks. Sudut refleks bernilai kurang dari 360 derajat lebih dari 180 derajat. Misalnya 190 derajat, 200 derajat, 350 derajat, dan lain sebagainya. Selanjutnya yaitu sudut pada jam. Nah, dapat kita ketahui kalau satu lingkaran penuh itu memiliki 360 derajat. Nah, pada jam ini dibagi menjadi berapa bagian? 12 bagian, yaitu 1, 2, 3,
4, 5, 6, dan seterusnya sampai 12. Jadi dapat kita tulis bahwa pergeseran setiap 1 jam yaitu 360 derajat per 12 sama dengan 30 derajat. Berarti kalau 12 ke 1 nilainya 30 derajat, 1 ke 2 nilainya 30 derajat, 2 ke 3 nilainya 30 derajat, dan seterusnya. Kalau 12 ke 2 berarti ya 30 derajat ditambah 30 derajat sama dengan 60 derajat. Selanjutnya ada contoh sudut pada jam. Yang pertama yaitu pukul berapa ini? Pukul 10. Nah, sudut pada jam kita juga dapat mencari sudut terkecil yaitu ini, atau sudut terbesar yaitu dari sini ke sini. Oke. Biasanya kita mencari sudut terkecil. Sekarang kita mencari sudut terkecil ya. Sudut terkecil berarti berapa ini? Dari 10 ke 11, 1, 11 ke 12, 2. Berarti 30 derajat dikali 2 sama dengan 60 derajat. Membentuk sudut apa? Ya, sudut lancip. Contoh yang kedua yaitu pukul 9. Sudut terkecilnya dari 9 ke 10, 1, 2, 3. Berarti 30 derajat dikali 3 sama dengan 90 derajat. Ini membentuk sudut apa? Ya, sudut siku-siku. Contoh yang ketiga yaitu pukul 5. Sudut terkecilnya yaitu 30 derajat dikali 5. 5 dapat dari mana? Ya, dari sini. 1, 2, 3, 4, 5. Jadi hasilnya 150 derajat. Kalau ditanya sudut terbesar itu gimana hitungnya? Ya, tinggal ngitungnya dari sini aja. 5 ke 12 berarti berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 dikali 30 derajat berarti 210 derajat. Nah, ini 190 derajat membentuk sudut tumpul. Kalau yang pertama ditanya sudut terbesarnya berarti dari 12 ke 10 ada 10, berarti 30 derajat dikali 10 300 derajat. Contoh berikutnya yaitu pukul berapa ini? 8 lewat 20 atau pukul 8.20. Dapat kita tulis juga 8 jam lewat 8 jam lebih 20 menit, atau kita tulis 8 20 per 60 jam. Nah, kita pertama kali cari jarum jamnya yaitu 8 20 per 60 dikali 30 derajat. Nah, 8 dikali 30 derajat ditambah 20 per 60 dikali 30 derajat. 8 dikali 30 derajat hasilnya 240 derajat. 20 per 60 dikali 30 derajat hasilnya 10 derajat. Berarti 240 derajat ditambah 10 derajat hasilnya 250 derajat. Udah selesai belum? Belum. Kita harus mencari jarum menitnya. Nah, jarum menitnya tuh dari mana? Sini. 4, 1, 2, 3, 4. Berarti 4 dikali 30 derajat sama dengan 120 derajat. Berarti jam yang menunjukkan pukul 8.20 sudut terkecilnya yaitu 250 derajat dikurang 120 derajat. Hasilnya 130 derajat. Ya, selanjutnya ada hubungan antar sudut. Yang pertama yaitu ini apa? Mirip sudut siku-siku ya. Ya, namanya sudut berpenyiku. Sudut siku-siku itu selalu bernilai 90 derajat. Nah, sudut berpenyiku sama, berarti jadinya x kuadrat ditambah y kuadrat sama dengan 90 derajat. Lalu ini mirip sudut lurus. Nah, ini dinamakan sudut berpelurus. Sudut lurus selalu bernilai 180 derajat. Berarti sudut berpelurus yaitu x derajat ditambah y derajat sama dengan
180 derajat. Dan yang ketiga yaitu sudut bertolak belakang. Mana aja nih yang bertolak belakang? Nih, yang ini sama yang ini. Berarti sudut apa itu? AOB dengan sudut COD. Nah, dapat kita ketahui kalau sudut AOB sama dengan sudut COD. Lalu yang kedua ada sudut BOC sama dengan sudut AOD. Jadi kalau sudut yang bertolak belakang berarti mempunyai nilai yang sama. Contoh sudut berpenyiku. Yang pertama yaitu jika X derajat sama dengan Y dikurang 30 derajat, maka nilai X derajat adalah, nah rumus sudut berpenyiku tadi apa? X derajat ditambah Y derajat sama dengan 90 derajat. X derajatnya kita substitusiin, berapa X derajatnya? Y dikurang 30 derajat, berarti kita substitusi jadi Y dikurang 30 derajat ditambah kita tulis lagi Y derajat sama dengan 90 derajat. Kita hitung, jadi Y derajat tambah Y derajat sama dengan 90 derajat ditambah 30 derajat. Jadinya 2Y derajat sama dengan 120 derajat. Hasilnya Y sama dengan 120 derajat dibagi 2 yaitu 60 derajat. Nah, yang ditanya X derajat ya, bukan Y derajat. Nah, kita tulis lagi rumusnya tadi, X derajat ditambah Y derajat sama dengan 90 derajat. X derajat ditambah Y derajatnya berapa, udah ketemu 60 derajat. Kita tulis terus sama dengan 90 derajat. Berarti X sama dengan X derajat sama dengan 90 derajat dikurang 60 derajat. Hasilnya X sama dengan 30 derajat. Nah, untuk contoh yang kedua ya, jika sudut AOB sama dengan X dikurang 4 derajat, sudut BOC bernilai 2X dikurang 7 derajat, dan sudut COD yaitu X ditambah 33 derajat. Tentukan nilai X derajat dan sudut BOD. Sudut BOD yang mana? BOD. Nah, kalau tadi ini X derajat tambah Y derajat sama dengan 90 derajat, berarti karena ini sudut berpenyiku masih sama dengan 90 derajat, berarti sudut AOB ditambah sudut BOC ditambah sudut COD sama dengan 90 derajat. Nah, kita substitusi. Sudut AOB diketahui X dikurang 4 derajat. Terus sudut BOC 2X dikurang 7 derajat. Sudut COD X ditambah 33 derajat sama dengan 90 derajat. Kita hitung dulu X nya, berarti X ditambah 2X ditambah X menjadi 4X derajat. 33 dikurang 7 dikurang 4 hasilnya 22 derajat. Lalu 4X derajat sama dengan 90 derajat dikurang 22 derajat. 4X derajat sama dengan 68 derajat. Jadi X derajat sama dengan 68 derajat dibagi 4 derajat yaitu 17 derajat. Nah, nilai X sudah ketemu, tapi ada satu lagi, disuruh mencari sudut BOD. Sudut BOD. Nah, sudut BOD kan ini ya, sudut B dari BOD berarti terdiri dari apa aja? Terdiri dari BOC dengan COD, berarti sudut BOD sama dengan sudut BOC ditambah sudut COD. Sudut BOC yaitu 2X min 7 derajat. Sudut COD yaitu X tambah 33 derajat. Kita substitusi nilai X nya, kita sudah temukan 17 derajat, berarti 2 dikali 17 dikurang 7 derajat ditambah 17 ditambah 33 sama dengan 17 kali 2 34,
17 tambah 33 yaitu 50. 34 dikurang 7 yaitu 27. Berarti 27 ditambah 50 hasilnya yaitu 77 derajat. Jadi kita dapatkan bahwa sudut BOD bernilai 77 derajat. Selanjutnya yaitu sudut berpelurus. Soal pertama, jika Y derajat sama dengan X derajat ditambah 40 derajat, maka nilai Y derajat adalah, nah rumus sudut berpelurus tadi apa? X derajat ditambah Y derajat sama dengan 180 derajat. X yang diketahui Y derajat sama dengan, berarti kita substitusi nilai Y derajatnya jadi X derajat ditambah 40 derajat. Lalu kita hitung X derajat ditambah X derajat menjadi 2X derajat. 180 derajat dikurang 40 derajat hasilnya 140 derajat. Berarti X derajat sama dengan 140 derajat dibagi 2 yaitu 70 derajat. Nah, ini ditanya nilai Y derajat, belum selesai, berarti kita tulis lagi rumusnya. X derajat tambah Y derajat sama dengan 180 derajat. Nilai X nya 70 derajat, kita tulis 70 derajat ditambah Y derajat sama dengan 180 derajat. Berarti Y derajat sama dengan 180 derajat dikurang 70 derajat. Hasilnya 110 derajat. Contoh yang kedua yaitu, nah kalau tadi X derajat tambah Y derajat sama dengan 180 derajat, berarti ini sudut AOB ditambah sudut BOC ditambah sudut COD sama dengan 180 derajat. Tentukan nilai X derajat dan sudut AOC. AOC yang mana? AOC ya. Kita substitusi sudut AOB-nya X tambah 16 derajat, sudut BOC-nya 3X tambah 21 derajat, dan sudut COD-nya 43 derajat. Kita hitung menjadi 4X derajat ditambah 80 derajat sama dengan 180 derajat. 180 derajat dikurang 80 derajat menjadi 100 derajat. X sama dengan 100 derajat per 4, maka X sama dengan 25. Lalu sudut AOC-nya, sudut AOC mana? Ini AOC, berarti terdiri dari sudut AOB ditambah sudut BOC. Ya, kita tulis sudut AOC sama dengan sudut AOB ditambah sudut BOC. Kita substitusi sudut AOB-nya X tambah 16 derajat, sudut BOC-nya 3X tambah 21 derajat. Karena X-nya kita sudah temukan nilainya 25, berarti kita substitusi menjadi 25 ditambah 16 derajat ditambah 3 dikali 25 ditambah 21 derajat. Hasilnya 41 derajat ditambah 75 ditambah 21 derajat. Ya, hasil sudut AOC menjadi 137 derajat. Selanjutnya, contoh sudut bertolak belakang. Jika sudut AOB sama dengan 44 ditambah 3X derajat dan sudut COD sama dengan 107 derajat, tentukan nilai X derajat. Tadi kalau bertolak belakang berarti nilainya sama, berarti sudut AOB sama dengan sudut COD. Nah, substitusi sudut AOB-nya 44 tambah 3X derajat, sudut COD-nya 107 derajat. Berarti 3X sama dengan 107 derajat dikurang 44 derajat. Jadi 3X derajat sama dengan 63 derajat, X derajat sama dengan 63 dibagi 3, hasilnya yaitu X-nya 21 derajat. Contoh yang kedua yaitu, jika sudut BOC sama dengan 3X tambah 20 derajat dan sudut AOD sama dengan 5X dikurang 10 derajat, tentukan nilai X. Kita ketahui sudut bertolak belakang berarti nilainya sama, berarti sudut AOD sama dengan sudut BOC. Ya, sudut AOD-nya 5X dikurang 10 derajat, sudut BOC-nya 3X tambah 20 derajat.
Jadi 5x dikurang 3x menjadi 2x derajat. 20 derajat tambah 10 derajat menjadi 30 derajat. Berarti x sama dengan hasilnya itu 15 derajat. Ya, selanjutnya hubungan antar sudut pada dua garis sejajar yang dipotong oleh garis transversal. Garis transversal itu apa? Garis transversal itu potongan melintang. Ya, jadi contohnya ini dua garis sejajar yaitu garis M dan garis N. Nah, ini yaitu garis transversal. Garis transversalnya itu garis L. Dapat kita ketahui dari gambar ini menjadi sudut sehadap. Sudut sehadap itu sudut yang menghadapnya ke arah yang sama. Misalnya nih, yang pertama sudut P1 sehadap dengan Q1. Lalu apalagi berarti P2 dengan Q2. Lalu P3 dengan Q3. Terus P4 dan Q4 gitu. Yang kedua ada sudut dalam sepihak. Nah, sepihak itu apa? Sepihak itu berarti sama-sama ada di sebelah kanan. Ini sebelah kanan. Atau sama-sama ada di sebelah kiri. Nah, kalau dalam itu apa? Ini dalam nih. P4, P3, Q1, Q2 itu ada di dalam. Kalau P1, P2 sama Q4, Q3 itu ada di luar. Berarti kalau sudut dalam sepihak itu yang mana aja? Yang P3 dengan Q2. Terus P4 dengan Q1. Selanjutnya ada selain sudut dalam sepihak ada sudut luar sepihak. Nah, tadi yang luar berarti P1 dengan Q4. Terus P2 dengan Q3. Setelah sepihak berarti ada berseberangan. Nah, kalau sepihak tadi sama-sama di sebelah kanan atau sama-sama di sebelah kiri. Nah, kalau berseberangan, yang satu di sebelah kiri, yang satu di sebelah kanan, atau yang satu di sebelah kanan, yang satu di sebelah kiri. Nah, kalau dalam berarti ada di dalam 4, 3, 2, 1. Berarti berapa? P4 dengan Q2 atau P3 dengan Q1. Kayak gitu. Kalau sudut luar berseberangan berarti P1 dengan Q3. Terus P2 dengan Q4. Selanjutnya sudut sehadap. Nah, ini contoh sudut sehadap. Nah, sudut sehadap ini sebenarnya bisa berbentuk menjadi F nih. F ya. Atau ini F-nya terbalik. Atau ini F-nya juga kebalik ya. Ini juga F-nya kebalik. Nah, kita lihat ini sudut DFE dengan BGF sama ya, 135 derajat sama 135 derajat. Ini juga 45 derajat sama 45 derajat. Jadi emang kalau sudut sehadap itu nilainya sama. Jadi ini sudut BGF sama dengan sudut DFE. Selanjutnya sudut BGH sama dengan sudut DFG. Selanjutnya sudut AGF sama dengan sudut CFE. Dan yang terakhir sudut AGH sama dengan sudut CFG. Nah, kalau sudut dalam sepihak tadi contohnya ada dua ya. Sudut dalam sepihak ini ada di dalam
dan ada sama-sama di sebelah kanan, ada di dalam sama-sama di sebelah kiri. Nah, ini sudut dalam sepihak dapat kita ingat juga menjadi U nih, U selalu berbentuknya U. Ini juga berbentuknya U ya. Nah, ini kok beda, ini 135 derajat, ini 45 derajat. Ya, emang sudut dalam sepihak itu 135 derajat ditambah 45 derajat sama dengan berapa? 180 derajat. Jadi sudut dalam sepihak itu bernilai jika keduanya ditambahkan jadi 180 derajat. Nah, ini BGF ditambah DFG sama dengan 180 derajat. Yang kedua, AGF ditambah CFG nilainya 180 derajat. Selanjutnya sudut luar sepihak. Nah, kalau luar, dia berada di luar ya, tapi sama-sama di sebelah kiri karena sepihak. Ini di luar, nggak di dalam yang ini, tapi sama-sama di sebelah kanan karena sepihak. Nah, ini juga sama, ini 135 derajat, ini 45 derajat. Berarti kalau yang sepihak itu, ingat, kalau yang sepihak itu pasti nilainya kalau dijumlahkan menjadi 180 derajat. Berarti ini sudut AGH ditambah sudut CFE sama dengan 180 derajat. Kalau sudut BGH dengan sudut DFE hasilnya 100 sama dengan 180 derajat. Nah, sekarang sudut dalam berseberangan. Ya, ini berseberangan tapi masih di dalam. Berseberangan karena yang satu di kiri, yang satu di sebelah kanan. Yang kedua, yang satu di sebelah kanan, yang satu di sebelah kiri, tapi keduanya masih berada di dalam, nggak di luar seperti ini, di sini atau di sini, atau di sini atau di sini. Ya, jadi kalau berseberangan juga sama, nilainya sama. Jadi sudut AGF sama dengan sudut DFG. Yang kedua yaitu sudut BGF sama dengan sudut CFG. Yang terakhir yaitu sudut luar berseberangan. Berada di luar, yang satu di sebelah kanan, yang satu di sebelah kiri. Yang kedua berada di luar juga, yang satu sebelah kiri, yang satu sebelah kanan. Nah, sama sudut luar berseberangan itu nilainya sama. Berarti sudut BGH sama dengan sudut CFE. Terus sudut AGH sama dengan sudut DFE. Ya, contohnya, contoh tentukan nilai X derajat pada gambar di atas. Ayo, ini membentuk sudut apa? Sudut sehadap, sudut dalam sepihak, sudut luar sepihak, sudut dalam berseberangan, atau sudut luar berseberangan. Coba lihat di sini, dia di kanan, satu di kanan, satu di kiri, berarti sudut berseberangan. Nah, ini di luar apa di dalam? Di luar. Ini di luar apa di dalam? Di luar. Berarti sudut luar berseberangan. Nah, sudut luar berseberangan tadi apa nilainya? Sama. Berarti sudut BGH sama dengan sudut CFE. Kita substitusi, berarti sudut BGH-nya 5X dikurang 40 derajat. Sudut CFE-nya X ditambah 20 derajat. Jadi 5X derajat dikurang X derajat menjadi 4X derajat. 20 derajat ditambah 40 derajat menjadi 60 derajat. Jadi X derajat sama dengan 60 derajat per 4 derajat. Hasilnya X sama dengan 15 derajat. Nah, contoh yang kedua. Ini sudut apa? Coba lihat. Ini kanan, ini kiri. Dia sama-sama di kiri, berarti sepihak. Nah, ini ada di dalam apa di luar? Di dalam. Ini ada di dalam apa di luar? Di dalam, berarti sudut dalam sepihak. Nah, tentukan nilai X derajatnya. Berarti kalau sudut dalam sepihak tadi rumusnya
sama dengan 180 derajat. Berarti sudut AGF ditambah sudut CFG sama dengan 180 derajat. Sudut AGF nya berapa? 7x dikurang 12 derajat. Sudut CFG nya 4x dikurang 17 derajat. Nah, 7x ditambah 4x sama dengan 180 derajat ditambah 12 derajat ditambah 17 derajat. Jadi 11x derajat sama dengan 209 derajat. Ya, hasilnya berarti x derajat sama dengan 19 derajat. Oke, udah sampai di sini aja. Jangan lupa kerjakan latihan soalnya di link berikut ini, yaitu gg.gg/ atau garis miring lat sol mtk 0103 lat sol mtk 0103. Ditunggu sampai jam 3. Lalu untuk nilai keterampilannya, silahkan buat catatan pada pertemuan hari ini. Yang bagus harus pakai pulpen, kalau bisa, kalau lebih bagus berwarna, lalu kirimkan ke personal chat ke ibu ya. Itu juga ditunggu sampai jam 3. Jadi yang pertama ngapain? Kerjakan latihan soal pada link berikut ini. Yang kedua yaitu membuat catatan lalu dikirimkan ke personal chat WA ibu sampai jam 3. Oke, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.